Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Mega pada pembelajaran tematik subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Untuk mengasah kemampuan literasi kalian, pada pagi hari ini kita akan banyak membaca teks. Yang pertama, keberagaman dalam kebersamaan. Kita baca ya Ananda. Sebelumnya, teman-teman sudah banyak mengetahui bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Masya Allah, keberagaman yang ada di Indonesia mampu membuat kita semakin bersyukur atas ciptaan yang Allah berikan. Dengan begitu, banyak keberagaman yang ada. Tentunya, kita harus bisa menyikapinya dengan menjalin sebuah kebersamaan. Sekarang, teman-teman akan belajar tentang bagaimana menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama merupakan sebuah hal yang harus kita jaga. Dengan jumlah masyarakat yang begitu banyak, menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat menjunjung sikap kebersamaan di antara sesama. Sikap ini dapat dilihat dari bagaimana keseharian Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor dalam berteman dan berkomunikasi dengan masyarakat. Yuk, kita simak cerita mereka. Teks yang kedua, indahnya bekerja sama dalam sebuah keberagaman. Pagi itu, Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor berencana pergi bersama ibu guru ke tempat pengungsian korban bencana banjir. Mereka bertujuan untuk memberikan sedikit bantuan hasil dari penggalangan dana bersama teman-teman di sekolah. Mereka sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi mereka, kegiatan membantu orang lain merupakan hal yang harus dilakukan sebagai makhluk ciptaan Allah. Kegiatan pengumpulan barang yang Salman dan teman-temannya lakukan sudah direncanakan sejak seminggu yang lalu. Mereka, sebagai perwakilan dari sekolah, setiap hari mengumpulkan barang-barang pemberian teman-temannya, seperti makanan, pakaian layak pakai, dan obat-obatan. Subhanallah, ternyata barang-barang yang dikumpulkan Salman dan teman-temannya jumlahnya sangat banyak. Alhamdulillah, Salman dan teman-temannya merasa bersyukur karena rencana baiknya dimudahkan oleh Allah. Ketika sampai di tempat pengungsian, Salman dan teman-temannya terkejut. Ternyata bukan hanya Salman dan teman-temannya saja yang mengunjungi tempat korban bencana banjir. Banyak warga yang datang memberikan bantuan. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari rombongan sekolah, lembaga masyarakat, dan organisasi lainnya. Semua membaur untuk satu tujuan, yaitu memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Mereka berasal dari latar belakang budaya, suku, bahkan agama yang berbeda. Mereka tetap membantu orang yang sedang tertimpa musibah. Masya Allah,
Pengalaman ini membuat Salman dan teman-temannya merasa bangga. Mereka dapat membantu korban bencana alam sekaligus belajar bertoleransi dan bekerja sama untuk sebuah kebaikan. Nah, berdasarkan cerita tadi, bagaimana sikap kita jika ada orang lain yang sedang tertimpa musibah? Bagaimana anak-anak? Kita harus saling membantu dan tolong-menolong. Seperti dalam firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolak ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala selama seminggu, lalu menyembah Allah selama seminggu. Dengan tegas Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Jadi, prinsip bekerja sama dengan teman yang berbeda agama adalah boleh bekerja sama dalam hubungan sosial kemasyarakatan ya Ananda, akan tetapi tidak boleh bekerja sama dalam hal beribadah. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan? Mari kita bahas lagi. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok biasanya bisa berada di kalimat pertama atau di akhir paragraf atau kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Apabila seandainya kalimat yang berisi gagasan pendukung ini dihilangkan, paragraf itu akan tetap bermakna karena gagasan pendukung hanya sebagai penambah informasi. Nah, untuk latihan Ananda, buka buku paket halaman 66. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dari teks Indahnya Bekerja Sama dalam Sebuah Keberagaman pada diagram di bawah ini. Selamat mencoba Ananda. Tolong-menolong adalah kebiasaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Tolong-menolong bermanfaat untuk meringankan pekerjaan yang berat, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, mempercepat pekerjaan dan mendapat hasil yang lebih sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian lainnya." Rasulullah sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela jari-jari lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan bahwa sesama mukmin itu ibarat bangunan yang saling menguatkan. Oleh karenanya, sesama mukmin harus saling bekerja sama dan menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.